teman-teman yang lainnya, ayo. Terus. Atau maklum dijual kan ke member. Oke, Bapak Ibu ya. Ya. Kalau maklonnya nggak punya barang, jadi nggak dapat barang. Kalau harganya naik, ya pasti dinaikkan. Kita ini Bapak Ibu adalah perusahaan farmasi. Kalau Bapak Ibu yang di sini belum pernah ke Jepang, ke produksinya, ya nanti bernasar bahwa setahun lagi Bapak Ibu pasti bisa ke pabriknya. Kenapa Bapak Ibu? Saya pernah menginjakkan kakinya di pabriknya sendiri Bapak Ibu. Oke? Dan saya tahu jelas bagaimana distribusinya sampai dengan ke Indonesia. Nanti saya ceritakan satu aja Bapak Ibu, ya, bahwa Indonesia hebatnya Indonesia apa? Dia bisa menguasai Jepang. Hanya produk ini hanya satu-satunya yang masuk ke Indonesia. Oke? Ya, dan Indonesia yang boleh menyebarkan ke seluruh dunia. Malaysia mungkin sebulan lagi saya ke sana. Kita punya Amerika di California, dan sebulan lagi kita akan buka di Australia. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya tim di Malaysia. Segitu banyaknya ikut itu. Perusahaan apa sih? Ayo kita buka. AFC ya, dia berdiri tahun 169 ya, 1969 ya. Perusahaan farmasi yang terbesar di Jepang. Betul. Jadi saya sudah mulai membaik ya. Jadi memang pada saat itu saya dirawat 10 hari di ICU. Kemudian saya agak pergi perbaikan, kemudian saya dipindahkan ke ruangan, dan karena saya dioperasi, saya harus di PA, artinya di patologi anatomi, jaringan saya diambil, di tumor dan diperiksa, dan begitu saya sangat sedih dan bagaimana ya, saya tidak bisa menceritakan bagaimana rasanya pada saat itu. Saya divonis sama dokter bahwa hasil PA saya adalah adenokarsinoma kolon sigmoid. Jadi ya CA kolon sigmoid. Jadi ya kemudian saya dirawat sampai 25 hari
di ruang biasa, kemudian dilanjutkanlah sama dokter untuk dilakukan kemoterapi selama 6 siklus. Artinya 6 siklus itu selama 3 bulan, karena 1 kali kemo itu 2 hari. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa pasien-pasien kemo itu setelah di kemo, mungkin saya juga mendapat support dari teman-teman saya di kemo yang di sini hadir, Ibu Rohimah sama Bu Dewi. Begitu sangat efek dari kemo itu memang luar biasa ya, tapi memang kita harus kuat. Jadi memang mungkin waktu itu saya bertemu dengan Pak Sulaiman, dengan Bu Rita, pada saat itu saya kuat-kuatin aja. Menurut saya harus happy karena untuk melawan salah satu kanker yang saya baca di literatur itu memang kita harus selalu happy. Bagaimanapun kita, perasaan kita mungkin Allah yang tahu, tetapi kita membawanya bagaimana ya. Saya dengan keadaan yang sangat masih lemah ya, kondisi waktu itu ya, saya kuat-kuatkan aja, saya ke rumah sakit. Habis berapa kotak itu? Terus ketemu Bapak Sulaiman itu berapa bulan ya? 2 bulan yang lalu. Hampir 2 bulan yang lalu, betul. Iya. Waktu itu kondisi saya kemo ke-4. Terus juga selama perjalanan kemo itu kan namanya prosedur medis itu selalu ada komplikasi. Iya, Pada saat betul. itu saya juga ada komplikasi sehingga namanya ekstravasase di tubuh saya, dan saya sangat merasakan sakit yang luar biasa, dan obat-obat nyeri yang diberikan itu ya hanya menghilangkan nyeri 1-2 jam, kemudian sakit lagi, kemudian saya harus menanggung, saya harus nyeri akibat itu, kemudian saya harus menanggung efek dari kemoterapi. Jadi saya buatin aja. Jadi begitu ketemu Pak Sulaiman dengan Bu Rita, sebenarnya saya ini orang yang paling sulit menerima, terus terang aja. Waktu itu kan saya bilang sama Pak Sulaiman, apakah ini obat? Bukan. Apakah ini mengandung bahan kimia? Juga bukan. Kebetulan Pak, saya kerja di rumah sakit Raden Matahir. Perkenalkan mungkin belum tahu tadi itu sudah ya. Saya bekerja di Raden Matahir lebih dari 25 tahun. Saya perawat ICU waktu itu. Dan saya sangat sulit untuk menerima itu karena memang kondisi saya, dunia saya itu kan dunia kedokteran ya. Jadi saya tidak bisa menerima sembarangan. Jadi apakah ini obat? Apakah ini obat herbal? Dan nanti akan merusak ginjal saya. Saya waktu itu bertanya sama Pak Sulaiman. Sangat sulit ya. Terus banyak yang sudah menawarkan saya, tapi saya membaca literaturnya tuh, saya kurang tertarik. Mungkin ini atas izin Allah juga. Betul sekali. Nah, atas izin Allah dan atas karunia-Nya, atas doa-doa saya juga, saya bertemu dengan Bapak terus menawarkan, ini apa? Stem cell ya? Stem cell ya Pak? Saya ingat kalau stem cell ini yang pengetahuan saya adalah untuk regenerasi sel-sel yang rusak akibat saya ini post kemo, otomatis sel-sel saya rusak semua ini kan. Saya gitu. Akhirnya saya tertarik. Oke lah, kita Pak Sulaiman, saya mau deh. Mulai kayak gitu. Waktu itu saya masih lemas. Terus alhamdulillah saya minum itu 4 hari saya minum. Yang rasa sakit saya tadinya itu saya sudah bosen minum obat-obat nyeri, dan saya akhirnya kompres-kompres aja, langsung menghilang sakitnya itu. Luar biasa. Jadi memang itu yang saya rasakan. Terus badan saya tuh merasa seger. Terus tidur saya juga, yang tadinya saya nggak bisa tidur Pak. Oh seperti itu Bu ya? Nggak pernah bisa tidur. Paling saya tidur itu jam 2 malam itu kalau saya tidur. Jadi sudah konsumsi subarasi konsumsi tidurnya pulas Bu ya? Alhamdulillah saya bisa tidur dan jam. Kadang-kadang habis isya saya sudah langsung ngantuk. Saya tidur. Jadi mungkin kalau malam kan saya memang harus bangun, dan kita kan tahu sendiri kan ibadah kita sama yang di atas. Jadi luar biasa. Jadi memang malam saya bangun. Tapi saya biasanya kalau saya sudah bangun malam saya nggak bisa tidur lagi sampai ke pagi. Gitu. Tapi ini saya bisa tidur lagi menjelang subuh. Jadi untuk memang segar badan kita. Setelah saya minum 1 bulan ya, lebih 1 bulan ya Pak Sulaiman ya, 1 bulan. Iya, 1 bulan. 1 bulan saya minum, yang saya rasakan badan saya memang lebih fit, lebih segar. Mungkin kalau lihat di foto-foto saya sudah bisa aktivitas sehari-hari, dan saya sudah bisa bekerja kembali seperti biasa di rumah sakit. Dalam kondisi, tapi saya tetap masih menjaga kesehatan saya karena saya masih
proses recovery Pak. Oke. Proses recovery itu biasanya memerlukan waktu yang sangat panjang dan saya juga tidak bisa takabur ya. Semua itu datang dari Allah dan itu semua atas izin Allah semuanya. Tetapi untuk penyakit saya yang inti, saya belum bisa terus terang belum bisa. Iya, betul. Karena masih dalam proses rangkaian pemeriksaan. Setuju. Nanti Betul. ini saya masih proses rangkaian pemeriksaan yang kedua dan step ketiga Betul untuk sekali. melihat hasilnya apakah Oke. nanti bersih atau tidak. Oke. Kemarin sudah juga pemeriksaan darah juga semua dilakukan karena kemo saya sudah selesai alhamdulillah Oke. dan saya alhamdulillah bisa beraktivitas kembali. Oke, terima kasih buat Guru atas berikan ceritanya agar kami termotivasi. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya mungkin ya bisa berdiri di sini di syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat atas izin Allah ya. Waktu itu kan sedikit singkat cerita. Mungkin ini hanya sharing ke teman-teman semua dan saya yang merasakan. Waktu itu saya tanggal 7 Februari singkat cerita saya melakukan operasi ya. Operasi laparotomi namanya. Laparotomi eksplorasi dan end to end itu artinya usus saya itu dipotong kemudian disambung karena ada sesuatu di dalam tumor ya. Jadi saya dirawat di ICU selama 10 hari. Gambarnya Pak. Oh ya. Saya dirawat di ICU rumah sakit Kaden. Karena setiap bulan sampai nanti bulan Oktober kita akan panggil CEO kemari untuk diadakan sampai 1.000 orang di sebelah. Ya, luar biasa pokoknya. AFC sangat benar-benar luar biasa sekali. Pokoknya Bapak Ibu tidak akan menyesal bisa bergabung di AFC ini. Jadi acara kita adalah Asrayama Pemain Klub 6 perusahaannya. Kemudian support system kita adalah Subes. Nah, mana Subes suaranya coba? Kurang seru. Mana Subes suaranya coba? Baru. Karena nanti Subes tim ini akan mendampingi ibu sampai bisa sukses sama seperti yang lainnya. Tepuk tangan buat Subes tim semuanya. Oke, hari ini